dengan harapan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terutama bagi mahasiswa arsitektur. Walaupun sejelek apapun desain ini, semoga ada manfaatnya. Mohon responnya. Jika Anda belum subscribe, tolong di subscribe dan mohon berkomentar sehingga dari respon itu akan kita kembangkan video-video berikutnya. Nah, dari alternatif ini lagi-lagi yang bermasalah adalah pola sirkulasi pada side plan. Jadi alur mobil dan sebagainya karena modul strukturnya akan sulit jadinya. Ini adalah bentuk atasnya. Ini lantai 3-nya. Nah, perkembangan dari desain itu karena untuk mencukupi luas ruangan akhirnya didapat bentuk yang sangat sederhana, kotak doang. Ya sudah, enggak apa-apa, yang penting asal fungsional, artinya mencukupi luasan. Ini adalah side plan-nya, akhirnya sederhana tapi fungsi. Nah, bagian bawah gedung itu dibuat basement karena di side tadi tidak mencukupi untuk keperluan parkir mobil. Jadi basement di sini adalah khusus parkir. Ini adalah lantai dasar. Yang merah ini adalah ruangan utama. Jadi bagian hall, entrance dan sebagainya. Ini lantai 2. Di lantai 2 ini dibuat void guna efek interior di hall. Diharapkan interiornya bisa lebih lega. Ini lantai 3. Ini di lantai 4. Ini lantai 5. Nah, ini jadi begitu dirapikan kita dapat merangkum, artinya organisasi ruang tadi disusun. Warna-warna ini menunjukkan bahwa ini ada berbeda seksinya. Jadi antara jumlah staf, jumlah kepala bagian dan sebagainya berbeda-beda. Yang sama, ini kita coba wadahin. Ini juga di lantai 3-nya. Ini di lantai 4-nya. Ini di lantai 5. Di lantai 6. Nah, ini kita udah mulai masuk ke bentuk. Ini bentuk situasinya, block plan-nya. Dari kita nyusun perabot tadi didapat udah lumayan rapi susunannya dibanding yang awal, udah terarah, terorganisir. Interiornya jadi tercakup dengan pola strukturnya, struktur gedung. Banyak sebenarnya pola gagal seperti ini yang tampilkan baru ini. Jadi ini masalahnya adalah misalnya melanggar garis sempadan bangunan dan sebagainya, polanya banyak sekali lah. Ini cuma salah satu, jadi jangan khawatir bahwa memang sering terjadi kalau ada desain yang gagal. Ini adalah desain berikut yang direvisi. Lantai 2-nya, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6. Nah, dari denah tadi sebenarnya prosesnya kita seling dengan membayangkan mengolah bentuk 3 dimensi. Yang di atas itu terlihat bagaimana tadi masa bangunan yang kita coba belah untuk pencahayaan. Jadi ada bangunan gedung terbelah. Di bagian bawah adalah masa bangunan yang gepok, artinya solid. Jadi satu kotak gitu. Nah, dari 2 ini kita lakukan lanjutan desain. Bahwa setelah 3 dimensi kelihatan mulai membentuk fasade. Jadi lekuk-lekuk dinding bagian luar gedung sudah kita mulai pikirkan. Ini adalah alternatif di awal, jadi polos, permainan dinding. Ini alternatif berikutnya. Ini juga alternatif berikutnya. Sedikit saja kita mulai memainkan elemen-elemen. Ini pun sama. Ini adalah alternatif dengan memakai konsep green arsitektur. Kita coba wadahi dengan adanya elemen vegetasi di atas bangunan.
Nah, ini tadi adalah fasade yang dibentuk dari denahnya dicoba lengkung. Ya kan, ada elemen lengkung pada dinding. Ini adalah fasade dengan membentuk lekuk-lekuk dinding zigzag. Ini fasade yang clean, mulus. Nah, akhirnya didapat desain yang sederhana tetapi diharapkan fungsional. Jadi ini bentuk akhirnya. Reviewnya adalah dari data awal tadi. Ini site plan-nya, block plan. Kemudian ini gambar arah utara dan barat. Jadi studi pencahayaan didapat dari sini. Lalu dari fasade itu ada konsep pembayangan. Jadi maju mundur dinding. Kita coba terapkan dengan beberapa alternatif. Ini adalah perspektifnya. Nah, jadi dari pengolahan ruang organisasi tadi kita sampaikan ini hasil akhirnya, berapa besaran dan luas ruang. Kemudian bagaimana model workstation itu kita satukan dalam desain ruangan. Tadi pola ruangnya kita rapikan, berbagai konsep penataan antara ruang tunggu, hall, ruang-ruang umum. Kemudian ada ruang-ruang kantor, ada ruang staff, ruang kepala bagian. Ini adalah keterpaduan antara interior pengolahan desain mebel, peralatan interior kerjanya menyatu dengan, artinya terpadu dengan pola struktur, pola basement, pola lantai dasar dan sebagainya. Ini adalah gambaran hallnya. Ini bagian samping. Ini ilustrasi kantor. Nah, didapat set plan yang sederhana akhirnya. Ini adalah gambar basement, khusus parkir. Ini lantai dasar. Nah, ini lantai 2. Nanti yang khas adalah lantai 2 ini punya void. Apa efeknya? Nanti berefek pada struktur bangunan. Ini lantai 3. Ini lantai 4. Lantai 5. Nah, ini adalah perspektif akhirnya. Ada beberapa alternatif untuk fasade depan. Ini juga alternatif. Nah, akhirnya didapat desain yang fix. Set plan, zona basement, lantai 1, lantai 2, lantai 2 juga, lantai 3. Itu tadi, ini fasade mengenai pembayangan. Kemudian fasade ini didapat dari material yang inti adalah kaca ditambah dengan aluminium komposit panel atau ACP. Konsep-konsepnya adalah selain penggunaan materialnya juga berefek pada penanggulangan terhadap panas matahari, tetapi tetap memasukkan cahaya ke dalam ruangan. Nah, yang sangat perlu dari desain gedung sebenarnya adalah mengenai strukturnya. Arsitek perlu kerjasama dari ahli struktur untuk menghitung beban, berapa momennya, sehingga dikeluarkan nanti berapa dimensi untuk elemen struktur, dimensi kolom, balok, serta pondasi dan lain-lainnya. Nah, ini adalah gambaran perhitungan momen. Nah, di sini terlihat tadi bahwa efek dari arsitek yang di lantai 2 itu adalah menggunakan void. Arsitek ingin bagian itu bersifat lega, estetis, sehingga ada balok-balok yang dibuang.
sini kelihatan pada rangka momen sini ada balok yang dibuang. Efeknya adalah pada struktur terjadi momen yang lebih. Artinya harus dilakukan efek struktur khusus. Nanti ada dimensi-dimensi dan perlakuan balok yang berbeda dari yang standar modulnya. Ini adalah konsep aksesibilitas. Ini kamar mandi dan saniter. Ini adalah lift. Ini adalah tangga. Ini konsep mengenai utilitas pengendalian udara, penghawaan, air conditionnya seperti apa yang dipakai. Ini adalah kelistrikan. Kemudian ini penanganan kebakaran. Ini adalah utilitas monitoring dalam gedung. Ini detail-detail panel dan shaft. Demikian, sehingga walaupun sejelek apapun desain ini, semoga ada manfaatnya. Mohon responnya. Jika Anda belum subscribe, tolong di-subscribe dan mohon berkomentar sehingga dari respon itu akan kita kembangkan video-video berikutnya. Terima kasih banyak.